Semuanya ya. Hari ini Yuan TV akan jalan-jalan ya ke tempat wisata peninggalan zaman dahulu ya teman-teman. Jadi saya nggak akan kasih tahu, nanti kalau sudah sampai baru kasih tahu ya teman-teman. Bagaimana keseruannya? Ikuti terus ya. Semoga terhibur dengan videonya. Baru sampai Maktal teman-teman, dan perjalanan itu masih jauh ya. Dari pusat kota tuh 1 jam perjalanan ya. Kalau dari rumahku tuh 2 jam lebih ya. Jadi sebelum menuju ke tempat wisatanya, kami ngambil rutenya dari pusat kota ya teman-teman, biar lebih gampang dan gak salah arah ya. Ikuti terus ya teman-teman. Oke, lanjut. Mudah-mudahan cerah ya teman-teman, karena saya lihat pengunjungnya itu bagus ya. Jadi kami mengikuti rute jalan ya teman-teman, karena baru pertama kali juga ya. Iya yang rute jalan ya, petunjuk jalan yang ada di atas jalan teman-teman ya, rambu-rambu jalan begitu, biar tidak salah arah juga. Karena memang baru pertama kali teman-teman. Dan di sini juga banyak toko oleh-oleh khas Garut ya teman-teman. Ada burayot juga, itu khas banget teman-teman. Mungkin teman-teman udah tahu ya, terkenal banget makanan ini. Burayot juga banyak teman-teman. Udah sampai mana Pak ini Pak? Nah, udah nyampe Tarogong teman-teman, karena memang Tarogong tuh terkenal ya, banyak sentral oleh-olehnya. Ya maksudnya yang jualan teman-teman. Nah ini ada bis juga, tuh banyak teman-teman. Jadi teman-teman Yuan TV kalau kesini tuh nggak takut ya, nggak takut mau beli apa tuh ada di sini. Karena memang tempatnya kalau di Tarogong tuh banyak yang jualan khas oleh-oleh teman-teman. Gimana, seru kan teman-teman? Wah teman-teman, nggak tahu itu gunung apa, indah banget.
Orang mau yang ternyata dari Gapula Selamat Datangnya itu teman-teman masih jauh ya, sampai saya 2 kali nanya. Di dia mana nan parkirnya. Jadi teman-teman udah sampai ya, kami ke situs budaya Situ Cangkuang. Oh ya, ayo beli tiketnya kemana ya? Oh, lihat rumah-rumah adat. Oh, berpenghuni ternyata teman-teman di sini. Dengan sanggupnya apa sedikit, cuma 11 keluarga gitu. Ayaan. Iya. Oke. orang di sini biasa. Iya. Di Murni kan. Ke bagian kota. Nah, ini rumah adat kampung pulau teman-teman. Jadi seperti ini ya. Benar-benar terlihat asri nggak teman-teman? Asri ya. Oke, tuh. Jadi candi ya teman-teman, itu candinya. Kami akan ke situsnya langsung ya. Suasananya asri ya, enak ya. Nah, Giwan TV kami sudah di sini ya, sudah ke situsnya langsung. Gimana? Pas suasananya asri apa ya? Adem. Ternyata enak banget teman-teman. Adem, enak banget. Tuh. Wah, bagus. Wow. Gimana? Bagus. Yang teman-teman, anakku yang kemarin di Sengat Lebah ya, udah agak mendingan, gak terlalu bengkak. Wah, gimana teman-teman? Itu gajah-gajah bunga tuh, itu di handap. Kuburan. Nah, itu satu kuburan. Iya nu senopati tanya. Ya. Nah, teman-teman, ini situs budaya peninggalan zaman kerajaan Majapahit ya. Dulu. Gimana? Kelihatan nggak teman-teman? Jadi saya kesini ya
masa pemerintahannya Senopati dalam Arif Muhammad. Di sana ada makamnya juga ya teman-teman. Coba lihat di sini. Dan ini prasastinya juga teman-teman. Teman-teman bisa kelihatan nggak? Ini Sudah tulisannya apa? Karena nggak tahu ya. Ini prasastinya. Dan itu adalah makom Senopati dalam Arif Muhammad. Dan bisa dilihat ini situsnya ya teman-teman. Seperti situs Candi Prambanan ya. Kalau dilihat-lihat ya seperti apa ya? Seperti apa ya? Ternyata asri. Jadi kenapa dibangunkan situs? Karena untuk mengenang jasanya dalam Arif Muhammad ya. Karena pada zaman itu kan masih Hindu ya, jadi arsiteknya itu jadi seperti ini. Lengkapnya teman-teman bisa lihat di Google ya seperti apa, karena saya cuma bisa menjelaskan sedikit yang saya tahu aja. Review danau. Yuk kita lihat danaunya. Ini juga ada danaunya ya. Kalau masuk ke sebelah danau, kalau mau masuk ke candi itu teman-teman harus naik rakit. Tapi kalau masuknya di pintu sebelah utara tuh nggak harus ya. Jadi langsung naik ke sini ke candi. Dan di sini juga banyak pohon-pohon yang udah tua-tua ya teman-teman. Benar-benar asri juga. Seperti yang di awal video tadi diperlihatkan ada rumah-rumah kampung adat Pulo ya. Dari dulu sampai sekarang rumahnya itu nggak bertambah dan berkurang. Memang sih nggak asing ya bagi saya, karena di kampung saya juga rumahnya seperti itu ya, panggung-panggung semua. Cuma di sini hanya menjaga kearifan lokalnya aja. Coba review rakit. Saya nggak bisa naik rakit ya teman-teman, takut jatuh ya, jadi saya cuma lihat-lihat aja ya. Nanti ke bawah ya, nanti lihat-lihat Rakit. ada rakit, nanti saya perlihatkan ke teman-teman semua dari dekat ya, danau sama rakitnya seperti apa. Oke, bagus ya. Oke Yuan TV, aku mau lihat dalamnya seperti apa ya. Oke, Coba. seperti gini teman-teman dalamnya. Ntar pakai lagi bisa. Saya dulu. Kayak patung ya teman-teman, patung dewa ya. Mungkin untuk yang beragama Buddha atau Hindu, maaf, mungkin tahu ya itu patung apa. Oke, seperti apa ya teman-teman? Ternyata seperti itu. Oke teman-teman, gimana? Teman-teman udah ada yang pernah kesini belum? Jadi modelnya seperti ini ya. Ternyata kokoh banget ya. Zaman dulu tuh ada yang seperti hebel gini. Kalau sekarang mah hebel ya, tapi kalau zaman dulu kayak batako gitu ya, batu ya. Kokoh banget ya teman-teman. Oke. Kayaknya ini juga makam ya teman-teman. Mungkin ini makam-makam prajuritnya mungkin ya. Teman-teman bisa lihat karena ada nisan-nisan kayak begitu. Kayaknya ini makam teman-teman.
ada nisan-nisan kecil-kecil gini, kayaknya makam. Jadi ceritanya teman-teman, dalam Senopati, dalam Arif Muhammad itu ya, dulunya diutus oleh Majapahit untuk perang ya. Namun karena tidak kembali ke kerajaan, beliau menetap di perkampungan warga ya. Karena kekalahannya menyerang Batavia ya dulu ya. Jadi ceritanya mirip-mirip kayak Laksamana Cheng Ho ya teman-teman. Laksamana Cheng Ho juga dulu nggak balik lagi ke Cina ya. Dia menetap di Surabaya. Nah, seperti Senopati dalam Arif Muhammad juga seperti itu ya teman-teman. Pokoknya cerita lengkapnya teman-teman bisa lihat ya di Google. Karena saya cuma tahu sedikit. Wah, luas banget teman-teman. Seneng banget teman-teman, saya baru pertama kali kesini. Ternyata luas banget. Taunya cuma dari video-video orang, dari cerita-cerita orang. Dan suami saya yang asli orang Garut pun belum pernah kesini teman-teman. Pertama kali. Makanya tuh seneng banget. Nggak tahu ya. Suasananya tuh asri, indah gitu. Ya. Jadi kuburannya tuh di sini banyak. Sebelah sana juga kayak prajuritnya atau warga-warga kampung pulau ya, nggak tahu deh, pokoknya seneng banget ya. Kayaknya ini pohon-pohonnya juga udah ratusan tahun ya teman-teman. Gimana teman-teman Yuan TV, udah ada yang pernah kesini nggak? Kalau udah ada yang pernah kesini, komen ya di kolom komentar. Ini anak saya sama suami saya juga mau lihat-lihat ke lihat-lihat ke bawah ya, keliling-keliling.